Man la syekha lahu fa syekhuhu syaitan. Yang tidak punya guru maka gurunya syaitan. Itu secara umumnya benar. Tapi bukan hadis itu bukan hadis, cuma pernyataan para ulama ketika menceritakan tentang pentingnya kita berguru. Penting berguru. Man la syekha lahu fa syekhuhu syaitan. Kalau Anda tidak punya guru maka guru Anda syaitan. Kalau saya, ini dari sisi pengalaman pribadi, kita mengatakan penting Anda berguru supaya Anda terarah. Ketika Anda sudah terarah, Anda sudah bisa otodidak dan mandiri. Kalau sebelum terarah, jangan otodidak dulu. Nanti baca ini, baca itu, semuanya kita bacakan. Akhirnya terpengaruh dengan syubhat-syubhat, bahkan bisa jadi yang keluar dari Islam. Menggiring kita keluar dari Islam. Tapi ketika Anda sudah lurus, di situ Anda otodidak. Baca yang banyak, Anda sudah bisa memilah mana yang benar, mana sesuai dengan manhajnya yang sahih, mana yang tidak sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang tidak sesuai. Tapi sebelum itu Anda tetap harus berguru, dan Anda sebenarnya harus bertakwa kepada Allah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa supaya Allah mengajarkan. Wa ya'alakum furqan. Kalau kalian bertakwa, Allah menjadikan kalian pembeda. Dengan pembeda itu kalian bisa membedakan mana ustadz yang benar, mana ustadz yang salah. Maka penting tatabu al-haq, mencari siapa yang benar. Ini masalahnya kita nggak mencari yang benar. Nggak pernah ada yang datang menguji saya, nggak pernah tuh. Sepatutnya Anda menguji dulu, ini ustaz atau bukan ustaz asal-asalan ini, atau ustaz kaleng-kalengan itu. Ya? Uji dulu. Oh ini hadisnya oke, oh ini oke, itu akidahnya oke. Saya berguru kepada Anda. Lihat tadi kisahnya Salman Al-Farisi, tiba Rasul, diuji, dibawa makanan. Ini apa? Ini sedekah. Rasul, saya tidak makan sedekah, kasih kepada yang lain. Hari yang kedua bawa, ini apa? Ini hadiah untuk Rasul makan, engkau Rasulullah. Diuji. Uji dulu. Kita lihat juga Abdullah ibn Salam tadi, orang Yahudi datang ke Rasulullah. Apa makanan pertama ahli surga? Hatinya ikan hiu, engkau Rasulullah. Diuji. Saya tidak pernah diuji, Pak. Datang-datang ambil aja, ada yang, oh itu betul sekali itu, masya Allah kisahnya bagus itu. Uji dulu supaya Anda yakin kami itu benar, baru Anda jadikan guru. Tapi dalam proses pengujian itu Anda harus sucikan hati. Hati dulu disucikan. Jangan ada kekotoran hati. Sucikan hati. Anda yang Anda cari itu kebenaran wahyu. Semua bisa salah, ustaz bisa salah, fulan bisa salah, semua bisa salah. Yang tidak pernah salah wahyu, maka sucikan dulu hatinya. Yang Anda cari kebenaran, seperti Salman Al-Farisi, seperti Abdullah ibn Salam, yang mereka cari kebenaran. Kalau fakta menunjukkan itu benar, mereka ikuti. Ini yang harus kita uji. Maka harus ada guru, harus ada guru. Apalagi para musuh Islam, mereka lebih agresif, justru lebih semangat dibandingkan kita dalam menyiarkan agama mereka ini. Disusupi dengan yang palsu, disusupi dengan yang salah. Ya, kemudian kita berhukum dengan salah, beribadah dengan cara salah. Jadi yang paling penting tadi, sucikan hati. Mohon kepada Allah diberikan petunjuk. Mohon kepada Allah. Hadirkan niat itu ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Berikan. Itu tunjukkan hati. Jangan sudah kita pakai ini benar, ini sesuai fakta, ini sesuai ini. Tapi saya tidak mau. Saya maunya seperti ini. Kalau seperti itu Anda bukan mencari hidayah. Anda mencari hidayah, sucikan hati. Yang saya cari itu kebenaran. Anda membawa kebenaran, saya akan menguji. Bagaimana saya bisa menguji? Itu pertanyaan. Saya tidak ahli seahlinya Anda. Anda bertakwa kepada Allah supaya Allah memberikan Anda furqan. Dengan sendirinya Anda bisa membedakan. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Hari pertama kita bercerita tentang seorang pemuda yang dikenal dengan Ashabul Ukhdud, yang diabadikan dalam surat Al-Buruj. Itu pemuda bernama Abdullah ibn Tamir. Dia itu diajarkan untuk jadi penerus penyihir yang ada di negeri Najran. Tiba-tiba dalam perjalanan dia belajar sihir, dia berjumpa dengan rumah rahib Nasrani. Agama Nasraninya masih suci, masih betul, masih murni. Dia belajar Nasrani, agama din yang hak, agama tauhid, dan dia belajar sihir. Tiba-tiba datang hewan besar menghalangi penduduk kampung untuk berjalan. Dia mengambil batu, dia menguji kebenaran. Menguji kebenaran. Dia mengambil batu, ya Allah, kalau agama si rahib itu benar, bismillah, singkirkan hewannya. Dia lempar, rupanya hewan itu tergeletak, mati dan tersingkirkan. Orang bisa berlalu. Diuji. Kalau Anda betul-betul niatnya untuk mencari kebenaran, Allah akan menampakkan. Cuma yang maksud saya inginkan,
Anda berniat dan sucikan hati Anda mencari kebenaran. Sucikan hati. Siapapun pembawa kebenaran saya ikuti. Sucikan hati. Bertakwa kepada Allah artinya amalkan yang Anda tahu, tinggalkan yang Anda tahu harus ditinggalkan. Insya Allah Allah berikan Anda furqan apapun bentuknya. Bahkan saya sering mengatakan ke jamaah saya itu, Anda ingin mencari masjid di mana Anda berkajian, itu mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan masjid mana. Ini masjid ini atau masjid sebelah atau masjid itu atau masjid mana, ya Allah tunjukkan. Pasti Allah akan mempermudahkan dan menunjukkan dengan apapun caranya. Bahkan kadang-kadang di luar logika dan nalar kita, caranya itu ada sama Allah. Rupanya sudah ditunjukkan, kita ke sini, ditunjukkan ke tempat lain. Ya, itu cara kita menguji. Harus uji. Uji itu bentuk Anda sudah memberikan ikhtiar mencari kebenaran. Selepas itu Allah tidak menghukumi Anda. Kalau Anda tidak menguji, cuma mengikuti, mengekor, itu Allah akan menghukumi. Kalau dia salah, Anda salah, Allah akan menghukumi. Anda tiba-tiba mengekor aja. Bagaimana Anda tahu dia benar? Bagaimana Anda tahu dia itu? Harus uji. Ya, diuji. Jangan besok bawa saya Bukhari diuji dengan akhir nggak dapat itu guru kita di Aceh. Ya, Ustaz, saya mau uji, Ustaz. Dah hafal saya Bukhari belum? nggak dapat kita di Aceh. Ya, saya punya sanad saya Bukhari tapi tidak menghafal semua saya Bukhari. Wallah ta'ala. Ini